Hai Fuse Fam, it's me JM dari Fuse Intercon 3 dan hari ini kita mau membahas mengenai how to defend our faith with gentleness and respect. Oke, so ini udah merupakan minggu terakhir di Februari, di mana kita sudah membahas 3 topik sebelumnya. Di minggu pertama kalau teman-teman ingat apa yang udah kita bahas? Yang kita bahas adalah mengenai bagaimana kita bisa mempunyai rasa hormat sama Tuhan. Dan inilah dasar iman itu tersebut. Gimana kita bisa percaya sama Tuhan dan bagaimana kita bisa mengatur prioritas kita untuk tetap menghormati Tuhan dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, di minggu yang kedua kita berbicara tentang fire. Gimana kita masih punya fire sama Tuhan, hati yang berapi-api sama Tuhan. Karena mungkin dalam kehidupan kita, kekristenan kita sehari-hari, menjalani iman kita, ada kalanya mungkin hati kita merasa drop, ada kalanya kita merasa kok nggak rasa on fire lagi nih sama Tuhan. Nah, disinilah kita reflect balik dan kita cari lagi nih masa-masa momen-momen di mana kita mengalami kembali perjumpaan dengan Kristus, kita bisa balik lagi ke cinta mula-mula kita. Nah, di minggu yang ketiga kita membahas mengenai inti iman percaya, yaitu keselamatan kita. Nah, gimana kita tuh benar-benar percaya enggak sih dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan sama kita, dan bagaimana kita bisa mempunyai harapan akan masa depan. Nah, dari situ kita bisa tuh untuk melawan rasa takut kita dan kita mempunyai pengharapan yang lebih bagus lagi di masa depan. Oke, so itu adalah rekapan singkat untuk bulan Februari. Yang sekarang akan kita tutup dengan tema How to defend our faith with gentleness and respect. Kita baca ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Aku baca English versionsnya ESV berbunyi, But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. Nah, di sini ada 3 kata yang aku mau highlight, yaitu di sini diucapkan In your hearts, honor Christ the Lord as holy and always being prepared to make a defense. Jadi kata pertama yang aku mau highlight di sini adalah defense, di mana di sini kita ditantang dan kita diminta untuk tetap bisa mempertahankan iman. Nah, defending our faith itu bisa dibilang hal yang mungkin mudah-mudah, tapi gak semudah yang kita omongin gitu. Karena di kehidupan sehari-hari mungkin ada beberapa orang atau beberapa mungkin dari sanak saudara, keluarga, coworking kita, teman-teman college kita, itu yang mempertanyakan iman percaya kita dan bagaimana kita bisa meresponi tentang hal itu. Nah, dalam kalau kita baca nih ya, defense ini dalam bahasa Ibraninya atau disebut apologia, secara definisi menurut Merriam-Webster Dictionary, artinya itu adalah formal defense or justification of one's action or opinions. Atau kata derivatifnya yaitu apologetics, itu dimana kita bisa menjelaskan, kita bisa memberikan pemahaman intelektual kepada orang-orang lain mengenai kabar Injil. Nah, jadi ketika kita mau memberitakan kabar Injil, ini adalah salah satu bentuk action kita, bentuk bagaimana kita bisa memperjuangkan, membela, dan memberitahukan kepada orang banyak mengenai iman kita. Nah, mungkin untuk salah satu contoh gambaran gitu ya, aku mau ceritain bagaimana, kalau teman-teman mungkin tahu juga gimana K-pop fans itu, kalau mereka kan punya fanbase-nya gitu ya, itu mereka tuh sangat strong banget membela atau mendefense their K-pop bands, apalagi yang favorites gitu ya. Nah, coba deh kita renungin, kenapa kira-kira mereka bisa melakukan hal itu? Kenapa mereka mau banget nih ngedefense, mau banget nih ngebelain? Apalagi kalau misalnya nih contoh salah satu misalnya nih ya, one of the members of BTS lagi di di army, terus udah gitu di foto dikit jelek, wah langsung deh membersnya mungkin yang langsung kayak sensitive enough dan langsung kayak commenting atau langsung ke defense kayak enggak kayak gitu tahu, mereka tuh masih oke, mereka tuh memang lagi ini aja wajib militer, jadi kayak gitu penampilannya misalnya ya. Nah, tapi kalau ngeliat point of view mereka tuh mau bela-belain untuk membela si idola mereka. Kalau kita renungin kenapa? Mungkin karena mereka sudah mengalami pengalaman pribadi, atau mungkin mereka merasakan bagaimana joyful ketika mereka mendengarkan lagu-lagu si band tersebut, atau karena mereka
dalam lowest point mereka ketemu di grup band itu dan bisa sing along, hati mereka bisa bahagia, mereka semangat lagi menjalani hari-hari. Nah, dan oleh karena itu mereka jadi kayak ada ikatan emotional boundaries, ikatan emosional sama si members tersebut, sehingga kalau si members tersebut di attack atau members tersebut diomongin, nah mereka langsung pasang badan duluan karena mereka sudah mau membela orang tersebut gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita balik ke diri kita sendiri dan kita reflect mengenai kita sebagai orang percaya, pasti ada poin-poin di mana ya tadi seperti yang aku omongin, mungkin ada dari teman-teman yang men-challenge atau mungkin orang tua kita sendiri yang men-challenge tentang iman percaya kita. Kenapa sih kamu percaya sama Yesus Kristus gitu misalnya? Atau mungkin dari orang-orang di luar sana yang gak kenal Tuhan dan bertanya, agama lu apa sih? Apa sih yang lu percaya gitu misalnya ya. Nah, dan kita tuh bisa take action dan kita harusnya mempunyai keinginan untuk memberitakan Injil tersebut. Kenapa? Karena kita sudah mengalaminya secara personal. Karena kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan gak cuma itu saja, kita sudah memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa, di mana itu correlationsnya dan emotionalsnya, itu ikatan emosionalnya cukup erat. Sehingga dengan ikatan yang cukup erat tersebut, kita juga bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bisa punya pengalaman yang indah bersama Dia. Dan pastinya kalau kita punya pengalaman yang indah, gak sabar untuk kita bisa sebarkan ke orang lain, gak sabar untuk kita bisa kasih tahu ke orang lain. Seperti itu. Nah, ketika kita take action tersebut, ketika kita mau mendefense atau membela iman percaya kita mau mengabarkan Injil kepada orang-orang sekitar, mungkin ada kalanya ada posisi-posisi yang kita kalau ketika di challenge atau ketika di offense kita jadi sensitif atau kita jadi emotional. Nah, kita di sini aku mau ingetin untuk kita tetap berusaha mengabarkan Injil, memberitahukan kabar baik ke orang-orang yang mungkin challenge kita, yang mungkin offense kita, itu dengan kasih. Karena dari tindakan kita, dari perkataan kita, biarlah itu semua mengalir dengan kasih. Dan paling penting lagi, kasih adalah buah-buah roh. Ketika kita bisa lemah lembut dengan orang, ketika kita bisa memberitahukan kata-kata dengan penuh kasih, yaitu adalah bukan dengan kekuatan kita sendiri pastinya, tapi dengan kekuatan Tuhan dan kekuatan dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi apapun yang kita lakukanlah dengan kasih, jangan langsung kebakar emosi. Mungkin ada beberapa saran seperti contohnya nih, ketika kita lagi di attack atau ketika kita lagi di challenge, bisa kita take time sebentar untuk berpikir, jangan langsung emosi, tapi kita take time untuk breathe, untuk berdoa dan minta hikmat dari Tuhan untuk bisa menjawab challenge yang diberikan oleh orang-orang sekitar, supaya apa yang keluar dari mulut kita ini bukannya langsung accusing people, bukannya langsung omongan-omongan yang kasar atau mungkin omongan-omongan yang malah menyerang mereka, tapi kita bisa memberikan mereka tuh kasih. Omongan-omongan yang kita keluarkan tuh sifatnya lebih diplomatis, kita bisa menenangkan kondisi, kita bisa memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang mungkin belum tahu. Dan ketika kita melakukan itu dengan kasih, percayalah hasilnya pasti akan berbeda. Dan pasti hasilnya akan lebih, kalau kita ngomongin orang dengan lemah lembut, mereka juga pasti gak mungkin langsung keras lagi sama kita. Ketika kita memberitahukan mereka dengan kata-kata yang enak didengar, dengan sukacita, pastinya sifat mereka juga pasti kepada kita akan berubah. Dan hopefully dengan iman kita, mereka juga tidak langsung attacking terlalu banyak gitu, atau mungkin tidak terlalu ofensif mengattacknya gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh gimana kita bisa defense our faith dengan gentleness. Nah, selanjutnya ada satu kata lagi, yaitu respect. Di ayat yang ke-15 diomongin bahwa ada kata kita harus defense-nya dengan gentleness dan respect. Nah, respect ini sendiri kalau kita cek dari bahasa Ibrani-nya, yaitu sebutannya phobos, atau artinya fear atau be afraid. Nah, mungkin loh kok ada kata-kata fear sih dalam respect itu? Mungkin kita bisa take a look back di Lukas 7 ayat 6. Kata-kata ini dipakai lagi nih, si phobos ini. Tapi dipakainya adalah di mana ketika Tuhan Yesus itu membangkitkan orang yang mati di kota Nain. Dan orang-orang sekitarnya menyebutnya in awe, dengan ketakjuban. Mereka respect, mereka dengan ketakjuban, mereka bisa respect dengan rasa takjub yang begitu luar biasa. Nah, jadi ingatlah
kata-kata respect ini adalah bukan sekedar cuma respect, ya udah respect sama orang tua, oke, tapi respect di sini tuh lebih dari itu. Karena apapun yang kita ceritakan tentang isi kitab kita, tentang Injil, tentang keselamatan, itu semua berasal dari Alkitab. Dan semua yang berasal dari Alkitab itu bersifat kata-kata Tuhan yang hidup. Gitu. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan itu merupakan perkataannya. Jadi ada power dari kuasa Tuhan yang disampaikan melalui Injil. Oleh sebab itu ketika kita menyampaikannya, kita juga ingat apa yang keluar dari mulut kita merupakan respect kita terhadap Tuhan dan terhadap kuasa kebenarannya. Nah, jadi mungkin saat kita menyampaikan firman, kita menyampaikan iman kita, please juga kita bisa ngecek diri sendiri masing-masing, apakah yang keluar dari omongan kita, dari mulut kita, itu merupakan kata-kata yang benar atau tidak. Ada nggak nih di Alkitab gitu istilahnya. Karena banyak banget interpretasi tentang Alkitab, banyak sekali pemahaman-pemahaman konsep mengenai keselamatan, ada dari teolog-teolog juga mungkin yang mempunyai persepsi sendiri. Nah, kadang-kadang persepsi yang berbeda ini bisa memunculkan perpecahan. Oleh sebab itu penting buat kita untuk spend time dan willing untuk menggali lebih dalam lagi tentang kebenaran, supaya kita juga menyampaikan halnya tuh nggak salah. Jadi penting ya, jadi nggak cuma sekedar kita membela iman kita, tapi ternyata apa yang kita omongin salah, itu kan juga nggak lucu. So kita juga mesti make sure apa yang kita omongin itu sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan pastinya kita bisa minta tolong sama Roh Kudus untuk selalu pimpin kita dan berikan kita kebijaksanaan. Oke, so that's it untuk sharing kita pada hari ini mengenai how to defend our faith dengan apa tadi? Dengan gentleness dan respect. Dengan gentleness yaitu dengan kasih. Kasih dari mana? Kasih dari Tuhan. Kita sudah mengalami kasih Tuhan dan pastinya di dalam diri kita masing-masing kita pasti punya kasih. Dan ketika kita menyampaikan dengan kasih, yang keluar adalah sifat kasih itu sendiri yaitu kelemah lembutan. Dan kalau kita nggak mampu, kita berasa gue bukan orang yang bisa mengasihi orang, gue bukan orang yang bisa menjawab orang dengan baik, dengan kata-kata yang indah, diplomatis. It's okay. Selalu ada Tuhan dan selalu ada Roh Kudus yang bisa memimpin kita. Dan yang kedua, pastikan apa yang kita omongin kita harus ingat bahwa ini adalah kita menyampaikan firman Tuhan. Jadi apa yang kita keluarkan harus dengan respect. Gitu. Oke, that's it sharingnya. Dan mungkin bisa untuk reflect kita bareng-bareng. Ada 2 pertanyaan yang bisa kita diskusikan bareng-bareng. Yang pertama adalah, kapan sih kalian pernah merasa iman kalian tuh tertantang? Dan apa yang kalian lakukan terhadap kejadian tersebut? Dan pertanyaan untuk kita refleksikan bersama yang kedua adalah, apa aja nih tantangan yang kita hadapin dalam mempertahankan iman kita dan bagaimana kita bisa melewatinya. Oke, that's it Fuse Fam. Hopefully you guys get the message and kita bisa sharing bersama-sama dengan keluarga Fuse lainnya. Thank you.